perkenalkan nama saya Latifatul Nasiro dengan NIM akhir 148. Di sini saya akan mereview buku psikoterapi milik Bapak Agus Hermawan, SPD, IMA. Nah, pada yang pertama ini kita akan masuk pada pengertian konseling menurut Hamdani. Nah, konseling didefinisikan sebagai bahasa Inggris yang berarti konseling yang dikaitkan dengan konslev yang mempunyai arti nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Jadi, konseling ini dapat diartikan sebagai pemberian nasihat atau pemberian anjuran dan pembicaraan yang bertukar pikiran. Jadi, dapat diketahui bahwa konseling adalah suatu aktivitas pemberian nasihat dengan berupa anjuran saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif di antara konselor dengan klien, yang dimana konseling ini datang ke pihak klien yang disebabkan karena ketidaktahuan pengetahuan sehingga memohon pertolongan kepada konselor dengan menggunakan metode-metode psikologis. Untuk yang selanjutnya ini kita akan masuk pada fungsi dan tujuan konseling menurut Hamdani Bakran. Nah, di sini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada remedial atau rehabilitatif. Nah, peranan remedial sendiri ini akan berfokus pada masalah penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi dan mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional. Nah, yang kedua ini ada fungsi edukatif atau pengembangan. Nah, fungsi ini berfokus kepada yang pertama meningkatkan keterampilan dalam kehidupan. Yang kedua mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga membantu meningkatkan kemampuan dan menghadapi transaksi kehidupan. Nah, yang keempat untuk keperluan jangka pendek, konseling ini membantu individu menjelaskan nilai-nilai, mengendalikan kecemasan, memutuskan arah hidup dan semacamnya. Nah, kita akan masuk pada fungsi yang ketiga. Nah, fungsi yang ketiga ini ada preventif. Fungsi ini membantu individu agar dapat cepat berupaya untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah jiwa karena kurangnya perhatian. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan masuk pada teori. Nah, di sini yang pertama ada teori al-hikmah. Nah, teori al-hikmah ini merupakan sebuah pedoman atau penuntun pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang membutuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya. Nah, sehingga dapat menemukan jati diri dan dapat menyelesaikan berbagai masalah ujian hidupnya. Jadi, dalam teori ini dapat dikatakan sebagai pertolongan langsung dari Allah, tetapi melalui utusan malaikat, di mana hadirnya jiwa konselor ini sebagai izinnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada teori yang kedua. Nah, teori yang kedua ini bernama teori al-mau'izah al-hasanah. Nah, dalam teori ini sebelumnya konselor harus benar-benar telah menguasai dengan baik sejarah, riwayat hidup, dan perjuangan orang-orang yang agung, pejabat-pejabat Allah dan kekasih-kekasih Allah, khususnya Rasulullah SAW. Jadi, konselor dalam teori ini membantu menyelesaikan problem klien dengan mengacu dan mengambil dari pelajaran hidup para kekasih-kekasih Allah. Untuk selanjutnya ini kita akan masuk pada pengertian psikoterapi Islam. Menurut Hamdani Bakran, psikoterapi sendiri ini berasal dari kata psycho, artinya jiwa dan hati. Nah, sedangkan terapi berarti pengobatan, penyembuhan. Jadi, psikoterapi adalah pengobatan penyakit dengan cara penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan-kesulitan penyesuaian diri. Nah, penyembuhan ini biasanya lewat keyakinan agama dan diskusi personal antara guru ataupun teman. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan masuk pada perbedaan dan persamaan antara konseling dan psikoterapi. Nah, yang pertama ini kita akan masuk pada perbedaan. Nah, konseling ini berpusat pada pandang masa kini dan masa yang akan datang untuk melihat dunia individu. Nah, pandangan ini merupakan pandangan dari masa lalu melihat masa kini. Nah, sedangkan psikoterapi berpusat pada pandangan masa kini dan masa yang akan datang untuk melihat dunia. Nah, pandangan ini berpusat pada masa lalu dan masa kini.
Sedangkan persamaan antara psikoterapi dan konseling adalah sama-sama membantu dan memberikan perbaikan kepada klien, yaitu melalui eksplorasi diri, pemahaman diri, dan perubahan perilaku agar dapat sehat dan normal kembali dalam menjalani kehidupan, serta keduanya sama-sama untuk mencoba menyembuhkan dan menghilangkan perilaku yang merusak diri tersebut.